Bapa dalam surga, kami percaya satu hal, bahwa kami ke dalam hadirat-Mu dalam ruang Maha Kudus. Amin. Dan sama seperti Mazmur 73 berkata, sampai aku masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu, hadirat-Mu, aku bisa melihat dengan benar kesudahan orang-orang yang hidup mengikuti Tuhan dan orang-orang yang tidak. Seringkali kami lebih mengarahkan pandangan kami pada apa yang kami lihat, memahami dengan apa yang kami tahu. Tapi bawa kami pada lensa kacamata Tuhan dalam hadirat Tuhan, di mana kami bisa memilah dengan benar apa sesungguhnya yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berpikir, Mazmur 73 dia berkata, aku berpikir bahwa sungguh baik hidup mereka yang berbuat jahat, sebab aku melihat bagaimana tubuh mereka menjadi gemuk, dan mereka membicarakan kesalahan-kesalahan mereka dengan terbuka di depan umum. Tapi sekarang aku bisa melihat bahwa ternyata orang yang hidup benar itu akan menerima yang baik dari Tuhan. Sementara mereka yang tidak, di tempat yang licin Engkau menaruh mereka, dan mereka akan tergelincir dan jatuh. Oleh sebab itu ajar kami untuk punya pengetahuan yang benar, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami bisa mendengar firman lewat halaman, kami bisa mendengar firman lewat halaman para imam-imam yang mengajar di sana. Kami juga bisa mendengar firman lewat ruang kudus yang direpresentasi oleh roti persembahan. Tapi bawa kami ke ruang Maha Kudus, sebab dalam ruang Maha Kudus kami menemukan firman bukan lewat roti, bukan lewat orang, tapi kami menemukan firman lewat Shekinah glorinya Tuhan. Engkau yang mengajar kami langsung. Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami, supaya kami diajar oleh Engkau hari ini. Firman-Mu biarlah menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom semua. Ya, beberapa waktu yang lalu saya bawa Anda ke Lukas pasal yang ke-13, dan dalam Lukas pasal 13 saya membawa Anda untuk melihat satu peristiwa ayat yang ke-10 di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang kerasukan roh jahat selama 18 tahun. Alkitab berkata Lukas 13 ayat 10, satu kali dia masuk ke rumah ibadat di hari Sabat dan dia mengajar di sana. Dan saya percaya bahwa Sabat bukan hanya sekedar, tentu saja secara tradisi Sabat adalah satu hari tertentu, tetapi saya percaya bahwa Sabat yang sejati yang Dia mau ciptakan adalah Sabat di mana kita mengenal sebagai hari pembebasan, hari kemerdekaan, hari kelepasan, hari di mana kita benar-benar dibebaskan dari dosa dan kehidupan kita yang lama. Nah, ketika dia menemukan di hari Sabat ada seorang perempuan 18 tahun dalam keadaan bungkuk, dan Alkitab berkata dirasuk oleh roh jahat. Yang menariknya adalah dia mendatangi perempuan itu, memanggil dia, dan kemudian berkata kepada perempuan itu, bahasa Indonesia, ibu penyakitmu telah sembuh. Tetapi bahasa asli berkata, woman, wanita, perempuan, you are loosed. Engkau lepas. Nah, kata lepas ini menarik sekali buat saya, berarti dia sakit bukan karena ada penyakit tertentu, bakteri, virus dalam kehidupannya, tetapi dia sakit sebab ada sesuatu yang mengikat dia. Ada sesuatu yang mengikat dia. Ada banyak hal-hal yang salah dalam hidup Anda dan saya sebenarnya bukan karena keadaan, tetapi ada banyak hal yang salah dalam hidup Anda dan saya sebab ada ikatan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan dia berkata, wanita, you are loose, engkau lepas, engkau bebas. Dan itulah inti dari hari Sabat. Nah, saya berkata berarti ada ikatan, ada ikatan. Apa saja ikatan yang ada di sana? Nomor satu, saya sudah coba bahas beberapa waktu yang lalu. Saya tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya kepada perempuan ini, tapi Alkitab berkata 18 tahun dia dirasuk oleh roh jahat.
Saya tidak tahu apa yang terjadi 18 tahun yang lalu, kenapa dia bisa dirasuki oleh roh jahat. Tapi saya tahu satu hal, bahwa penyakitnya dimulai 18 tahun yang lalu. Berarti ikatan pertama adalah ikatan soal masa lalu, ikatan soal masa lalu. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan, sehingga 18 tahun persoalan masa lalu itu membebani dia terus menerus. Apa yang tidak bisa kita selesaikan di masa lalu akan selalu menghalangi kita untuk memperoleh masa depan. Sekali lagi, apa yang Anda dan saya tidak bisa selesaikan di masa lalu akan selalu menghalangi kita untuk menerima sesuatu yang baik dari masa depan. Kalau kita tidak bisa menutup pintu masa lalu, maka kita tidak akan pernah bisa membuka pintu masa depan. Sebab ketika Anda tidak bisa menutup pintu masa lalu, maka masa lalu Anda akan membuat hari ini jadi sama seperti masa lalu. Kalau Anda tidak bisa menutup pintu masa lalu, maka hari ini akan jadi sama seperti hari lalu. Selama Anda tidak bisa berurusan dengan kekecewaan Anda, percayalah hari ini Anda akan tetap hidup dalam kekecewaan. Sama seperti masa lalu. Selama Anda tidak bisa menyelesaikan masalah kekecewaan di masa lalu, maka hari besok akan tetap seperti hari ini. Anda akan hidup dalam kemarahan, Anda akan hidup dalam kekecewaan, Anda hidup dalam kebencian, kepahitan, dan seterusnya dan seterusnya. Masa lalu, persoalan masa lalu akan selalu menjadikan masa depan seperti masa lalu. Oleh sebab itu, tutup pintu masa lalu, maka Anda akan bisa memperoleh sesuatu yang baik dari pintu masa depan. Jadi belajar untuk menutup pintu masa lalu. Tentu saja ada dua hal utama dari masa lalu. Nomor satu adalah nostalgia. Segala sesuatu yang baik. Tetapi segala sesuatu yang baik buat saya bagus, tidak ada yang salah. Tetapi ada orang yang terikat pada pengalaman yang luar biasa di masa lalu. Pengalaman nostalgia, selalu ingat yang dulu. Nah biasanya kalau katanya kalau orang sudah banyak bicara dulu, berarti dia sudah tua. Dulu. Ingatnya nostalgia terus, nostalgia. Oh dulu. Dan kata dulu berarti dia hanya pernah mengalami dulu, tetapi dia tidak lagi mengalami hari ini. Dulu waktu opa, ya saya kan udah tua kan. Dulu waktu opa kenal Tuhan Yesus, oh hadirat Tuhan luar biasa. Sekarang, ya dulu, sekarang ya sudah gak merasa hadirat Tuhan. Ya makanya dia hidup dari pengalaman masa lalu, nostalgia masa lalu. Biasanya orang yang suka nostalgia masa lalu, lagu kebangsaannya adalah kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Oke, dia hidup pada nostalgia. Dan yang kedua adalah trauma masa lalu. Jadi dua hal ini, hal yang baik nostalgia, hal yang buruk trauma. Dua hal ini harus kita belajar tutup. Ya, jadikan itu satu kemenangan, tetapi yang pasti adalah jangan pernah itu menjadi pengendali dalam hidup Anda dan saya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang yang kedua, ikatan yang kedua yang mengikat perempuan ini selama 18 tahun. Coba Anda perhatikan sekali lagi Lukas pasal yang ke-13, Lukas pasal 13 ayat 11. Lihat kondisinya sekarang. Kalau dulu kita belajar dari 18 tahun yang lalu, apa yang terjadi 18 tahun yang lalu, ikatan masa lalu. Tapi sekarang perhatikan di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga dia sakit sampai, perhatikan kondisinya, bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Nah, menurut saya inilah ikatan yang kedua. Ikatan yang membuat dia bungkuk punggungnya. Punggung adalah kemampuan untuk memikul. Punggung adalah kemampuan untuk memikul. Tapi Alkitab berkata ada punggungnya yang menjadi bengkok. Jadi ada beban yang begitu besar sehingga dia tidak lagi dapat berdiri tegak. Nah, berarti yang kedua menurut saya adalah ikatan beban. Nah, sebentar kita akan coba tahu beban apa itu sebenarnya. Sesuatu yang membuat dia tidak lagi bisa berdiri dengan tegak sebab dia memikul beban yang terlalu berat sehingga punggungnya menjadi bengkok. Secara kenyataan tidak ada apa-apa di punggungnya. Tetapi secara spiritual rohani saya percaya ada satu beban yang besar yang sementara menindih kehidupan perempuan ini sehingga tadi dia tidak bisa berdiri dengan tegak.
Kenapa dia tidak bisa berdiri dengan tegak? Sekali lagi secara cepat, Lukas 13 ayat 13, Lukas pasal 13 ayat 13 berkata, lalu dia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga, ini saya suka bahasa Inggris, she straightened up, dia menjadi lurus. Dia menjadi lurus, dia bisa berdiri tegak dan memuliakan Allah. Jadi selama 18 tahun ada sesuatu yang membebani hidupnya sehingga dia tidak bisa praising God, tidak bisa memuliakan Allah. Dia menyanyi lagu, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia ada sama-sama di morning worship, tetapi dia tidak, walaupun dia mengucapkan lagu, tetapi dia tidak bisa mengalami, dia tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, dia tidak bisa mengalami kebebasan dalam lagu itu, dia tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam masa-masa saat-saat teduh seperti hari ini. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa praising God, nggak bisa bebas memuji Allah. Kenapa? Ada beban yang berat, terlalu berat, yang menindih dia sehingga secara spiritual punggungnya menjadi bongkok. Nah, beban itu apa? Menurut saya beban yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah ada pada 1 Korintus 10 ayat 13, ayat terkenal. 1 Korintus 10 ayat 13. Menurut saya ini salah satu beban yang bisa membuat orang menjadi bongkok sehingga dia tidak bisa memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 13. 1 Korintus 10 13 ayat terkenal berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, nah perhatikan, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat memikulnya, menanggungnya. Jadi dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tetapi seringkali orang berkata pada saya, tapi yang ini Pak melebihi kekuatan saya. Saya udah gak mampu Pak, gak mampu. Ya, berarti ada pencobaan-pencobaan yang menurut orang melampaui kekuatannya dia. Tapi Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa. Kenapa disebut biasa? Sebab tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kenapa pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita? Bagian terakhir dia berkata, sebab waktu kamu dicobai, Tuhan memberi jalan keluar. Sama-sama katakan, semua masalah pasti ada jalan keluar. Amin, amin. Selama Anda tahu ada jalan keluar, maka Anda akan tetap kuat untuk menghadapi persoalan itu. Satu kali ada beberapa ahli-ahli antropologi, sosiologi buat pencobaan yang menurut saya eksperimen yang cukup sadis menurut saya. Jadi mereka melepaskan seekor tikus di dalam sebuah perigi atau sumur. Mereka lepaskan tikus itu jadi ada air, mereka lepaskan tikus itu, Mickey Mouse-nya dilepas di situ. Kemudian perigi sumur itu ditutup dan tidak ada cahaya sama sekali yang masuk. Dan mereka temukan, kalau saya tidak salah, bahwa tikus itu hanya bisa bertahan sekitar 1-2 hari. Setelah itu tikus itu tenggelam dan kemudian meninggal. Mereka angkat bangkai tikus yang ada, kemudian memasukkan tikus kedua pada sumur yang sama. Pada keadaan yang sama, mereka tutup pintu sumur itu sehingga tidak ada cahaya masuk. Tetapi yang menariknya adalah dari tutup sumur yang ada, mereka beri satu lubang kecil sehingga setitik cahaya bisa masuk. Yang menariknya adalah ternyata tikus yang punya tutup sumur sama-sama gelap tetapi diberi lubang di mana cahaya bisa masuk, itu bertahan lebih lama daripada tikus yang tidak punya lubang sama sekali. Anda bilang ya mungkin hari itu tikus yang masuk kedua lebih kuat daripada tikus pertama. Oke, sudah dicoba berapa kali, pokoknya terima saja. Ternyata tikus kedua, tikus yang dimasukkan dalam sumur tapi diberi satu lubang kecil sehingga cahaya bisa masuk, bertahan lebih lama, 3 hari, 4 hari, lebih lama daripada tikus pertama yang tidak diberi lubang. Dan mereka berkata begini,
bahwa kenapa tikus kedua selalu bertahan lebih lama daripada tikus pertama. Rupanya di CCTV kayak gitu ya. Di CCTV dilihat jadi tikus kedua dan pertama ternyata sama. Berjuang. Tapi waktu dia lemas, tikus kedua lemas, dia melihat ada, waktu dia angkat kepala ke atas, dia lihat ada cahaya. Dan ketika ada cahaya, dia punya pengharapan. Dan dia mulai menguatkan hati lagi, mencoba bertahan, bergerak ke arah cahaya walaupun memang tidak bisa. Tapi kemudian setiap kali dia lemas, dia melihat cahaya, dia bertahan. Setiap kali dia melihat cahaya, dia bertahan. Walaupun hari ketiga, keempat sudah lemas, nggak bisa bertahan, akhirnya juga tetap tenggelam gitu ya. Tapi dia bertahan lebih lama sebab ada harapan. Dan mereka berkata, semua manusia sama, manusia membutuhkan pengharapan untuk hidup. Tanpa pengharapan, manusia tidak bisa bertahan hidup. Kemudian ada pameo, tanpa makanan, Anda tidak bisa bertahan hidup 40 hari. Tanpa minuman, Anda tidak bisa bertahan hidup 3 hari. Tanpa pengharapan, Anda tidak bisa bertahan hidup 1 hari. Saya percaya semua orang butuh pengharapan. Makanya dia memberi jalan keluar. Pengharapan bahwa Tuhan pasti satu kali akan menolong. Oleh sebab itu pengharapan kita akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang tidak lagi bisa bertahan dalam kehidupan, dia berkata, kamu tidak bisa memikul, sederhana, sebab beban dalam hidupmu terlalu besar dan engkau menjalaninya tanpa pengharapan. Nah, beban apa yang begitu besar sehingga kita tidak dapat memikulnya? Menurut saya, sekali lagi Ibrani 12 ayat 1, Ibrani 12 ayat 1, semoga ini menjadi jawaban yang bagus bagi setiap kita. Ibrani 12 ayat 1, apa yang membuat kita tidak bisa bertahan? Apa yang membuat kita menjadi bongkok secara spiritual rohani? Ibrani 12 ayat 1. Dia berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua, ada 2 hal, beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada 2 hal yang membebani kehidupan seseorang secara besar. Nomor 1 dia sebut weight, berat, beban. Dan nomor 2 adalah sin, dosa. Menurut saya ini cocok dengan Mazmur pasal yang ke-38. Mazmur pasal 38, sebentar saja Anda lihat Mazmur 38. Buat saya ini cocok dengan Mazmur pasal 38 ayat yang ke-5. Mazmur 38 ayat yang ke-5 mulai. Mazmur 38 ayat yang ke-5 berkata begini kepada kita. Mazmur 38 ayat 5, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku semuanya, jadi sin, bahasa Inggris menggunakan sin, semua dosaku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohan. Jadi ada 2 hal sekali lagi kita temukan bahwa Mazmur 38 menggunakan kata dosa dan kebodohan. Tetapi dalam Ibrani 12 ayat 1, kemudian Mazmur 38 ayat 7, mohon maaf, aku terbungkuk-bungkuk, kembali lagi Mazmur 38 ayat 7, aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Kembali lagi, hidup tanpa pengharapan adalah hidup di dalam dosa dan kebodohan menurut Mazmur 38. Ibrani 12 ayat 1 menggunakan istilah yang berbeda, dia menggunakan beban dan dosa. Tapi mari kita pakai Ibrani 12 ayat 1 saja. Beban dan dosa, beban dan dosa, beban dan dosa, beban dan dosa, beban dan dosa. Beban menurut saya adalah sesuatu yang melekat kepada kita. Sesuatu yang melekat kepada kita. Sesuatu yang kita ambil dari diri kita sendiri. Kita angkat dari diri sendiri. Baju bagi perenang itu dapat menjadi beban. Itu sebabnya perenang menggunakan baju seketat mungkin dan seminim mungkin. Supaya apa? Dia bisa bergerak dengan cepat.
Pelari sama. Mereka harus menggunakan baju paling ketat, baju paling minim. Kenapa? Supaya mereka bisa bergerak dengan cepat. Oleh sebab itu artinya mereka belajar melepaskan beban. Sesuatu yang tidak perlu ada dalam kehidupan kita. Nah, mari yuk kita belajar. Berarti nomor satu ada hal-hal, bukan dosa, jangan bilang itu dosa. Sebab penulis Ibrani berkata beban, Mazmur berkata kebodohan. Sesuatu yang ada dalam kehidupan kita yang sebenarnya tidak perlu ada. Pertemanan-pertemanan yang membuat Anda tidak bisa bertumbuh dalam hal rohani. Anda tidak juga punya misi untuk menginjili mereka. Buat saya ada hal-hal yang kita harus belajar lepaskan. Ada hobi-hobi mungkin yang Anda suka. Dosa kah Pak? Nggak dosa, nggak dosa. Nonton sinetron, dosa Pak? Nggak dosa, nggak dosa. Asal jangan jadi seperti sinetron, itu aja. Pokoknya nggak dosa, nggak apa-apa. Saya senang Pak, duduk-duduk kongko-kongko di kafe, dosa Pak? Enggak. Anda nggak usah pikir jadi Kristen berarti kerjaannya cuma makan, tidur, baca Alkitab, doa, puasa. Nggak gitu juga. Wah Pak Doni ya pasti doa terus, dalam hati. Enggak lah, saya nggak doa terus lah. Anda terlalu menghargai pendeta terlalu tinggi. Hidup kami normal. Saya itu hidupnya normal. Persis kayak Anda, masih suka kongko? Masih suka baca buku-buku lain? Masih suka baca komik? Masih suka nonton film? Masih ada Netflix? Masih ada. Oh, pakai merek, maaf. Masih, jangan anggap kami ini terlalu super rohani. Masih. Tapi ada saatnya hal-hal yang tidak perlu. Ada saatnya Anda harus lepaskan. Anda harus belajar tinggalkan. Dan buat saya itulah beban. Supaya kita bisa berlari dengan cepat. Nomor satu, we must run like. Kita harus berlari dengan seringan mungkin. Sekali lagi, untuk bisa berlari dengan baik, kita harus berlari seringan mungkin. Berarti nomor satu, lepaskan beban. Yang kedua, dosa. Dosa disebut yang merintangi. Dan dosa menurut saya dalam bahasa asli adalah sesuatu yang ada di sekeliling kita. Itu tidak ada di dalam kita, itu ada di luar kita. Tetapi dia menghalangi perjalanan kita. Dosa berarti sesuatu yang ada di luar, yang mulai menggoda Anda, awe-awe gitu. Mari. Ya, apalagi yang awe-awe itu roknya di atas paha, di atas lutut, di atas paha. Ya, yang kainnya minim ke atas, minim ke bawah. Ya, ini Pak kan melepas beban. Oh, itu bukan melepas beban, itu menambah beban, saudara yang itu. Iya kan, kalau sudah mari sini Pak. Wah, waktu lihat yang cantik-cantik make up, baju ini, sini mas. Iya, dalam hati pertama, dalam nama Yesus. Sini. Ayo sini. Dalam nama Yesus. Sini. Tiba-tiba dalam nama Yesus siapa ses? Gitu ya. Nama Yesus siapa ses? Dulu kalau dalam nama Yesus, sekarang nama Yesus siapa ses? Jadi Anda lihat bahwa itu menggoda kita, mengattract kita, membuat kita out of the course, membuat kita keluar dari lintasan pelarian kita. Jadi nomor satu itu menghalangi. Beban adalah menambah berat yang tidak perlu. Dalam nama Yesus kurus tanpa murus. Jadi menambah beban sesuatu yang tidak perlu. Tapi yang kedua adalah sesuatu yang meng-attract kita. Sesuatu sama seperti cerita fabel tentang kelinci dan kura-kura. Bukankah itu gambaran yang sangat bagus tentang dosa? Ketika sang kelinci merasa sudah menang, kemudian dia berkata, ada lihat pohon yang rindang, santai dulu, satu godaan yang membuat dia out of the course. Dan saya berpikir dosa sama. Ada orang-orang yang kemudian membuat kita out of the course. Dan dia berkata, mari tinggalkan itu. Kalau Anda mau berlari dengan baik, Anda harus berlari seringan mungkin. If you want to run well, you must run light.
Yang ketiga, menurut saya Ibrani 12 ayat 1 kemudian berkata, if you want to run like, you must see upon Jesus. Kalau Anda mau berlari dengan ringan, bagaimana caranya melepaskan dosa dan rintangan dan beban? Lihat ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus harus menjadi goal kita. Yesus harus menjadi tujuan kita. Yesus harus menjadi purpose kita. Dan Anda pandang Yesus. Pandang Yesus. Yesus, kalau Yesus baik, mari kita belajar untuk menjadi baik. Kalau Yesus setia, mari kita belajar untuk menjadi setia. Jadi dia, Ibrani 12 ayat 1 dan 2, premisnya selalu ada 3. Nomor 1, you must run well. Kamu harus berlari dengan baik. Kamu harus berlari dengan tekun. Bagaimana saya bisa berlari dengan tekun? Nomor 2, kamu harus berlari dengan ringan. Lepaskan semua beban dan dosa. Premis yang kedua. Dan premis yang ketiga adalah supaya kamu bisa melepaskan dosa dan beban. Bagaimana caranya? Pandang Yesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Dialah segala-galanya. Ketika dosa mulai awe-awe tadi, tetap mata pandang Yesus. Yang susah kalau mata pandang Yesus siapa ses, itu yang susah. Itu yang susah. Ada orang satu kali tugas luar kota, bukan Pak Cahyo, Pak Cahyo baik. Sampai di sebuah hotel, biasanya malam-malam ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Enggak, Pak Cahyo. Jangan menimbulkan hal-hal yang tidak diperlukan gitu ya. Misalnya ketuk, biasanya kan gitu. Kemudian ada orang Kristen taat, ya Tuhan ini pasti godaan. Dalam nama Yesus pergi, Tuhan pokoknya jangan sampai menggoda. Semakin dia berdoa, ketokannya tambah panjang gitu ya. Tuhan tolong bawa hamba pada jalan yang benar, pada kehendak-Mu. Ketokannya masih nambah gitu ya. Terakhir dia tidak kuat, dia bilang begini, Tuhan kalau ada ketokan satu kali lagi, saya buka pintu, sebab itulah kehendak-Mu dalam hidup saya gitu ya. Artinya ada banyak orang yang seringkali tidak tahan. Pandang Yesus saja. Salah satu kunci lepas dari dosa menurut saya adalah pandang salib Yesus. Pandang pada beratnya konsekuensi dosa, tapi juga pandang pada besarnya kasih karunia Tuhan yang mengalahkan setiap dosa. Dan hari ini, yuk mari sekali lagi kita pandang salib Yesus, persekutuan tubuh dan darah Yesus. Pandang bahwa dosa itu punya konsekuensi sangat besar. Dan karena akibat dosa bahkan Yesus harus mati bagi Anda dan saya. Mari yuk lepaskan, tapi juga pandang kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada semua konsekuensi dosa. Pandang Yesus, terus pandang Dia. Biarkan kasih sayang Tuhan mulai masuk dalam hidup Anda dan saya hari ini. Buka mata rohanimu, pandang Yesus. Mengiringmu seumur hidupku. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Apa yang bisa membuat kita menjadi bongkok secara rohani? Nomor 1, kita kehilangan pengharapan. Jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk membuat sebuah pencobaan menjadi pencobaan biasa. Tapi nomor 2 menurut saya, apa yang bisa membuat kita menjadi bongkok secara rohani? Beban dan dosa. Oleh sebab itu menurut saya, mari yuk kita pandang Tuhan sekali lagi. Dialah cahaya yang dilihat sang tikus ketika ditutup oleh sebuah perigi yang gelap. Dia hanya bisa memandang. Itu sebabnya saya suka kisah Natal.
Kisah Natal disetting sedemikian rupa, Yesus lahir di malam yang gelap, tapi ada satu bintang cahaya bersinar paling terang. That's the hope of humanity. Itulah pengharapan bagi semua manusia. Hari ini, yang membuat berat bukan persoalan. Yang membuat berat ketika Anda tidak melihat jalan keluar dari persoalan. Sekali lagi, yang buat berat itu bukan persoalannya. Yang membuat menjadi berat adalah Anda tidak bisa melihat harapan jalan keluar dari persoalan yang Anda hadapi. Persoalan sebesar apa, selama Anda tahu solusinya, Anda tidak akan pernah khawatir. Setuju? Persoalan sebesar apa, selama Anda tahu solusinya, Anda tidak akan pernah khawatir. Tetapi ketika persoalan mungkin tidak besar, kecil, tapi Anda tidak punya solusi untuk persoalan itu, maka Anda akan menjadi orang yang lemah. Anda menjadi orang yang tidak bisa tadi itu praising God. Dia tidak bisa berdiri tegak untuk memuliakan Allah, sebab dia tidak punya pengharapan. Hari ini saya mau berkata, pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dia tetap Allah yang berkuasa. Dia tetap Allah yang sanggup buat mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Arahkan pandanganmu sekali lagi. Kalau Anda mau running well, you must running light. Tapi kalau you mau running light, you must see Jesus. Lihat Yesus. Pandang Yesus, pandang Yesus. Dialah penyelamat. Dialah juru selamat kita. Dia yang sanggup untuk menghancurkan setiap beban, belenggu, dan dosa. Oleh sebab itu mari pandang Yesus hari ini. Katakan pada dia sekali lagi, mengiringmu. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh Bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk memuliakan. Sekali lagi buka mata rohani Anda, pandang Yesus. Pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Hanya dia, hanya dia, hanya dia, hanya dia, hanya dia. Arahkan mata Anda bukan lagi pada persoalan. Pandang Yesus. Bukan masalah persoalan. Sekali lagi, persoalannya ada pada masa jalan keluar. Pada masalah jalan keluar. Hanya Yesuslah jalan keluar. Makanya dia disebut juru selamat. Juru selamat. Orang yang ahli, kata juru adalah orang yang ahli. Ketika Anda kehilangan kunci, Anda datang pada juru kunci. Orang yang mengerti segala sesuatu tentang kunci. Sama, kalau Anda punya persoalan bahasa, Anda datang pada juru bahasa. Dia ahli yang tahu segala tentang bahasa. Tapi kalau persoalan Anda tentang keselamatan, sakit penyakit, tentang masalah, Anda nggak tahu apa yang bisa membuat hati Anda menjadi lega. Anda tidak tahu apa yang harus Anda perbuat supaya anak-anak Anda bisa jadi benar. Anda tidak tahu apa yang harus Anda perbuat supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang selamat. Maka nomor satu, datanglah pada juru selamat. Dia yang ahli tentang keselamatan. Dialah yang ahli. Dia yang paling tahu. Dialah sumber keselamatan itu sendiri. Pandang Yesus. Masih ada harapan. Mungkin cahaya itu tinggal setitik kecil. Tapi jangan pernah matikan cahaya itu. Anda berkata sudah tidak mungkin Pak. Pandang ke atas. Mungkin hanya setitik kecil. Tapi cahaya itu masih tetap ada. Mungkin seperti awan segumpal yang seperti telapak tangan. Tapi percayalah, awan yang seperti telapak tangan akan membawa hujan yang lebat. Seperti zaman Elia. Pandang, mungkin kecil, tetapi pengharapan yang kecil, pengharapan yang terus tertuju pada Tuhan. Satu kali Anda akan lihat jadi besar, dan jadi besar, dan jadi besar, dan jadi besar. Stop jadi bungkuk secara rohani.
Dalam nama Yesus saya berdoa, saya berkata pada rohmu, bangkit berdiri jadi tegak, supaya engkau bisa memuji Allah, memuliakan Allah. Dalam nama Yesus, rohmu berdiri tegak. Rohmu berdiri tegak. Roh yang lumpuh selama ini berdiri tegak. Roh yang lumpuh selama ini berdiri tegak. Engkau yang lumpuh dalam doa berdiri tegak. Engkau yang lumpuh dalam penyembahan berdiri tegak. Engkau yang lumpuh dalam iman berdiri tegak. Engkau yang lumpuh dalam kasih-Mu pada Tuhan berdiri tegak. Engkau yang lumpuh dalam finansial berdiri tegak. Engkau yang lumpuh dalam keluarga berdiri tegak. Engkau yang lumpuh dalam masa depan berdiri tegak. Engkau yang lumpuh dalam persahabatan berdiri tegak. Engkau yang lumpuh dalam hati yang gembira berdiri tegak. Engkau yang lumpuh dalam hati yang damai sejahtera berdiri tegak. Dalam nama Yesus berdiri tegak. Saya berkata dalam roh kepada rohmu sendiri, berdiri tegak, berdiri tegak, berdiri tegak, terlepas dalam nama Yesus, terlepas, sehingga hari ini Anda akan merasakan ada letupan-letupan dalam hatimu untuk memuji Tuhan. Rohmu sementara berseru, rohmu sementara memuji hari ini. Anda sementara duduk mungkin mendengar dimanapun Anda berada, tapi Anda merasa ada bubble up, ada gelembung-gelembung sukacita mulai muncul dalam hatimu, dan engkau mulai memuji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terlepas, engkau mengalami kelepasan. Biarlah engkau berdiri, engkau dapat pengharapan di dalam Dia. Jangan takut, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Jangan takut, biarlah sukacita itu penuh. So you can praise the Lord. Engkau bisa memuji Tuhan, memuji Tuhan. Pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya, berkat kesembuhan, berkat keselamatan, berkat penebusan, berkat sukacita, berkat jalan keluar. Saya merasa ada orang yang merasa sudah tertutup jalan. Anda tidak tahu harus berbuat apa. Anda bukan pada persimpangan jalan, bukan. Tapi Roh Kudus berkata, engkau ada pada tembok yang tertutup. Tidak ada pintu sama sekali. Tapi saya mau berkata dengan roh, saya mau berkata, Tuhan bukan hanya buka jalan, tapi Tuhan sanggup buat jalan. Dia bukan hanya bisa membuka pintu yang tertutup, tapi Dia bisa membuat tembok menjadi jalan raya bagi Anda. Jangan takut. Jangan takut. Aku mengucapkan berkat. Dan Yesus kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya. Mari kita ucap syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Darah anak domba Allah, darah yang tidak bercacat celah, darah yang ajaib, darah yang mulia, darah yang melindungi, darah yang menyelamatkan, darah yang membebaskan, darah yang menebus setiap kita. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya
yang oleh kita yang menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buat jalan, dia buka jalan. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He, my God, help me closely to His side with love and meaning for each new day. He will make a way. He will make a way. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, anak cucu kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat